Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 507. Setelah serangkaian tawar-menawar dan tawar-menawar, Tang Wulin akhirnya membayar 280.000 poin kontribusi dengan rasa sakit. Hanya saat itulah Mesya buatannya dianggap lengkap. Dia akan dapat mengambil Mesya ini dalam waktu 2 bulan. Di sisi lain, kelas operasi Mesya Academy juga telah dimulai pada saat ini. Saya akan mendaftarkan diri pada sore hari. Su Xiaoyan mengangkat tangannya tanpa sedikit pun keraguan. Dia menyatakan keinginannya untuk berpartisipasi dalam kelas Mesya sore dan benar-benar tertarik pada kelas menilai dari bagaimana matanya bersinar. Dengan itu, sekarang ada 3 orang dari kelompok kecil Tang Wulin yang telah memilih untuk belajar tentang cara mengoperasikan Mesya. Ini termasuk Tang Wulin, Su Xiaoyan, dan Su Lisi. Gu Yue, Ye Xinglan, dan Xie Xie tidak mendaftar. Gu Yue masih sibuk seperti biasanya. Dia menghabiskan setiap sore menuju ke pagoda roh untuk belajar ketika dia diduduki. Pada saat dia kembali untuk makan malam, dia biasanya akan membawa beberapa hidangan lezat. Xie Xie dan yang lainnya melihat makanan juga. Namun, mereka belum pernah mencicipi makanan sebelumnya. Gu Yue tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun ketika dia kembali dengan makanan juga. Dia hanya akan langsung memberikan makanan ke Tang Wulin. Ada beberapa kesempatan Tang Wulin berencana untuk berbagi makanan dengan Xie Xie dan Su Lisi, tetapi ia bertemu dengan tatapan tajam Gu Yu. Tatapannya akan menyebabkan Su Lisi dan Xie Xie lari. Sejak kejadian itu, makanan yang dibawa oleh Gu Yue semata-mata ditujukan untuk Tang Wulin. Kamu sedang belajar cara mengoperasikan Mesya? Gu Yue bertanya pada Tang Wulin dengan tatapan bingung. Ya, aku ingin mencobanya. Master baju zirah pertempuran dan Master Mesya bukanlah profesi yang saling bertentangan. Keduanya dapat digabungkan. Ini juga merupakan seperangkat pengamanan tambahan untuk memiliki kemampuan ekstra. Jangan lupa bahwa aku juga mencari untuk mendaftar di militer suatu saat nanti. Militer memprioritaskan Mesya. Bagaimana saya bisa menempatkan diri di militer jika saya bahkan tidak tahu bagaimana mengoperasikan Mesya sama sekali? Petik 2. Aku mengerti. Aku hanya takut kamu akan membuang-buang waktu, Gu Yue berbicara dengan sedikit enggan. Tang Wulin tertawa. Itu tidak akan terjadi. Aku selalu bermimpi menjadi Master Mesya sejak aku masih muda. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menjadi Master Armor Tempur sama sekali ketika aku masih muda. Aku bahkan tidak mengerti konsepnya menjadi seorang Master Baju Perang. Di mana aku dilahirkan, di mana aku berasal, impian setiap anak laki-laki adalah bisa mengoperasikan Mesya dan berlari di langit di masa depan. Petik 2. Gu Yue tertawa kecil. Baiklah, terserah kamu. Kelas dibubarkan, Shen Yi mengumumkan pemecatan kelas dari podium. Dia memimpin dengan membuka pintu guru sebelum dia keluar. Namun, dia berhenti berjalan sesaat setelah pintu dibuka karena seseorang berdiri di luar. Guru Hari Baik. Itu adalah seorang gadis berambut perak yang luar biasa indah yang dengan hormat memberi hormat kepada Shen Yi. Shen Yi bertanya dengan tatapan bingung, Naer. Mengapa kamu datang ke sini? Apakah kamu mencari saya? Naer menggelengkan kepalanya sambil tersenyum saat dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke dalam. Jantung Shen Yi tersentak dan berbalik untuk melihat ke kelas. Secara alami, dia berkenalan dengan Naer karena dia adalah pewaris Master Paviliun Dewa Laut. Naer dikenal sebagai jenius nomor 1 di pelataran dalam dan akan dibudidayakan untuk memasuki Paviliun Dewa Laut di masa depan. Bahkan para jenius dapat dibagi menjadi beberapa kategori berbeda. Dia mampu dipilih oleh Master Paviliun Dewa Laut saat ini. Ini saja sudah membuktikan kejeniusannya. Dia mencari seseorang di kelas 1. Mungkinkah ada seseorang yang dia kenal di kelas ini? Petik 1. Shen Yi menjauh tetapi tetap diam karena dia ingin melihat pada orang yang mampu menerima kunjungan dari Naer, yang juga dikenal sebagai putri kecil dari pengadilan dalam. Saat dia melangkah pergi, para siswa dari kelas 1 yang sedang bersiap untuk meninggalkan kelas menyadari Naer berdiri di pintu, mengenakan senyum yang indah di wajahnya. Hampir setiap orang yang melihatnya berhenti berjalan secara tidak sadar, terutama para siswa. Masing-masing dari mereka menatapnya dengan bingung. Dia terlalu cantik. Selain itu, dia tampak seusia dengan orang lain. Naer sangat indah. Dia sangat cantik, dia membuat mata semua orang berbeda.
Dia menjadi pusat perhatian bagi seluruh hadirin dalam sekejap mata saat dia berdiri di sana. Saat semua orang melihat Naer secara alami ketika Tang Wulin melihatnya juga. Ada kejutan di matanya saat dia berjalan ke arahnya. Naer, mengapa kamu datang ke sini? Kata-kata Tang Wulin segera mengkonfirmasi bahwa dialah yang dicari Naer. Para siswa di seluruh kelas sekarang mengenakan tampilan yang sama sekali berbeda di wajah mereka ketika menatapnya. Selain dari Tang Wulin, hanya Xie yang pernah bertemu Naer sebelumnya. Dia menatap Naer sebelum mengubah arah tatapannya ke arah Gu Yue dengan alis yang sedikit terangkat saat dia tanpa sadar mundur beberapa langkah lagi. Tang Wulin segera berjalan keluar dari ruang kelas ketika Naer mendekatinya. Dia mengambil lengannya sementara dia memanggilnya dengan manis, "Saudaraku, aku di sini karena aku merindukanmu, bukan? Apakah ini tempat kalian semua belajar? Ini adalah tempat yang sangat besar. Butuh waktu lama bagi saya sementara sebelum saya menemukan kelas Anda." Petik 2. Ada keributan di dalam kelas. Saudara, adik Tang Wulin. Saudari ke monitor kelas. "Hei, cantik, senang bertemu denganmu. Aku yang Nianxia, teman dekat monitor kelas." Yang Nianxia yang bertubuh besar mendorong yang lain menjauh saat dia berlari keluar dari kelas. Dia memperkenalkan dirinya kepada Naer dengan ekspresi sederhana dan jujur. Tang Wulin memutar matanya. Sejak kapan mereka teman baik? Muka dua orang ini sama sekali tidak jauh dari wajahnya. Naer tersenyum. "Senang bertemu denganmu. Aku Naer." "Senang bertemu denganmu, Naer. Aku Luo Guixing." Luo Guixing muncul di sebelah sisi lain Tang Wulin dengan kilatan perak. Dia telah menggunakan retret tata ruang untuk mengejutkannya. "Senang bertemu denganmu," jawab Naer dengan senyum yang sama. Para siswa laki-laki berlari dengan cepat satu demi satu. Di usia yang begitu muda, bagaimana mereka bisa menyadari cara-cara pria harus menjaga diri? Naer benar-benar terlalu cantik. Terlebih lagi, dia sangat baik, lembut, dan hangat. Dia bahkan tidak memiliki sedikit pun kesombongan di udara di sekitarnya. Siapapun yang menyapanya akan mendapat senyum manis sebagai balasan, membuat para pria muda yang bersemangat dan bersemangat ini menatap dengan kagum. "Sudah cukup. Kalian semua, ayo pergi." Tang Wulin mengangkat tangannya dan mendorong teman-teman sekelasnya menjauh saat dia menarik Naer dan berjalan keluar. Yang Nianxia berbicara dengan sangat serius ketika dia menatap dengan penuh kasih setelah mereka pergi. "Monitor kelas adalah kakak laki-laki saya mulai hari ini dan seterusnya. Saya akan bekerja keras untuk menjadikannya kakak ipar saya." Persetan, tak tahu malu. Kakak ipar laki-laki. Dia milikku. Kelas satu kelas pecah berantakan sekaligus. Shen Yi menyaksikan Tang Wulin dan Naer pergi. Wajahnya penuh keheranan. Saudara, Naer adalah saudara perempuan Tang Wulin. Mereka tidak terlihat sama sekali. Petik 1. Tang Wulin menarik Naer ketika mereka berjalan keluar dari gedung akademik untuk tiba di Spirit Ice Plaza. "Naer, kamu benar-benar diterima dengan baik." Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk mengatakan ketika dia memandang Naer tersenyum manis padanya. Tidak hanya teman-teman sekelasnya yang berperilaku seperti itu, bahkan para siswa dari kelas yang berbeda yang mereka temui di sepanjang jalan memberi hormat kepada Naer dengan mata mereka. Tang Wulin yang lengannya dipegang oleh Naer di sisi lain juga menerima tatapan yang sangat iri. Naer terkikik. "Saudaraku, apakah kamu tidak suka ketika aku melakukan ini? Jika memang begitu, aku tidak akan datang dan mencarimu di sini di masa depan. Kita bisa mengatur tempat untuk bertemu. Aku selalu sibuk berkultivasi pada hari-hari biasa jadi saya hanya bisa keluar seminggu sekali. Apakah tidak apa-apa jika kita bertemu setiap Rabu sore setelah ini? Anda bisa membawakan saya makanan lezat." Petik 2. "Baiklah." Tang Wulin mencubit hidung Naer dengan penuh kasih sayang. "Apa yang ingin kamu makan hari ini? Kamu bisa mengaturnya sendiri. Aku akan membereskan diriku sendiri sampai kamu bangkrut." Naer membuat pernyataannya dengan penuh semangat. "Ayo pergi." Hati Tang Wulin selalu terasa hangat setiap kali dia bersama Naer. Dia selalu bisa mengingat bagaimana seluruh keluarganya menjadi satu ketika dia masih muda. Penampilan Naer mencairkan kedinginan dan kesepian di lubuk hatinya. Dia adalah satu hal yang paling menenangkannya. Dia tidak berkultivasi sore itu. Ketika dia kembali di malam hari, dia pergi ke tempat kultivasi khusus untuk mengolah kekuatan jiwanya secara langsung. Di pagi hari pada hari berikutnya, Tang Wulin merasa ada sesuatu yang salah dengan suasana di kelas saat dia melangkah. Suara mendesing.
Setidaknya 2/3 siswa laki-laki di kelas berdiri dan secara kolektif membungkuk ke arahnya saat mereka berharap, "Selamat siang, kakak." Sudut bibir Tang Wulin berkedut tak terkendali. Apa yang sedang terjadi di sini? Kalian masing-masing, cepat, jauh. Tang Wulin menjawab dengan tidak menyenangkan sebelum kembali ke tempat duduknya. Kakak, minta air. Seseorang segera mengirim air. Kakak, makanlah sedikit. Sudah cukup, kalian semua. Tang Wulin facepalmed. Kakak laki-laki, kapan Naer datang lagi? Haruskah kita menentukan tanggal untuk makan nanti? Tetapkan tanggal, pantatku. Tepat pada saat ini, suara dingin yang dipenuhi amarah tiba-tiba meledak. Gu Yue tiba-tiba membanting meja saat dia berdiri sementara kekuatan roh yang berfluktuasi dan kuat keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi meletus. Bab 508. Suasana di seluruh kelas 1 sepertinya tiba-tiba berubah tegang. Origin energi dari berbagai atribut berkumpul menuju kelas 1 dengan kecepatan kilat. Ada sederetan lampu berwarna tidak jelas berkilau di mata Gu Yue. Kemudian, kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Bahkan Tang Wulin yang duduk di sampingnya merasa sedikit kehabisan nafas. Dia sangat kuat, apakah ini kekuatan sejati Gu Yue? Tang Wulin tahu sejak dulu bahwa Gu Yue selalu menahan diri ketika mereka saling bersaing. Dia hampir tidak akan pernah menyerang dengan kekuatan penuh sementara pancarnya hampir selalu disembunyikan oleh Tang Wulin. Namun, dia tahu selama ini bahwa dia tidak pernah menjadi lawan yang layak melawan Gu Yue jika mereka bertarung secara langsung. Pada saat ini, kekuatan di dalam tubuh Gu Yue tiba-tiba meletus. Semua orang langsung kaget. Bahkan Wu Shiduo yang baru saja masuk ke kelas merasa takut tertulis di seluruh wajahnya. Aku pikir dia belum mencapai status sebagai Master Jiwa 4 Cincin. Bagaimana kekuatan dari tubuhnya bisa begitu kuat? Petik 1. Gu Yue. Mereka hanya bercanda. Tang Wulin menarik lengan Gu Yue. Gu Yue mengayunkan tangannya dan melemparkan tangannya saat dia menjawab dengan nada dingin, bodoh. Dia duduk setelah mengatakan itu. Wajahnya terlihat dingin dan acuh tak acuh. Apa yang terjadi? Tang Wulin berbalik dan menatap Xie yang duduk di sisi lainnya. Apa yang terjadi? Salah satu dari kalian memprovokasi Gu Yue. Otot-otot di wajah Xie menegang sementara Su Xiaoyan yang duduk di sisinya yang lain hampir tertawa. Su Lizi adalah yang paling jujur, dia langsung menunjuk ke arah Tang Wulin. Wajah Tang Wulin dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin aku? Aku bahkan tidak dengan Gu Yue kemarin. Xie menutupi wajahnya dengan tangannya saat dia terkikik. Kakak, di mana kecerdasan emosionalmu? Saya tidak tahu. Yang terbaik adalah Anda semua mulai menjelaskan. Tanya Tang Wulin dengan nada ketidakpastian. Tang Wulin, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Gu Yue menarik tangannya dan membalikkannya ke dirinya sendiri. Apa itu? Tang Wulin menatap Gu Yue dengan tatapan bingung. Gadis itu dari kemarin, apakah dia adikmu? Adikmu biologis. Gu Yue menatap dengan tatapan terbakar. Ya, dia saudara perempuanku. Meskipun dia bukan saudara kandung perempuanku, tetapi dia tidak berbeda dari saudara perempuanku. Aku mengangkatnya dari jalanan ketika dia masih muda, Tang Wulin menjelaskan. Dia hanya adikmu. Gu Yue bertanya dengan cermat sekali lagi. Kali ini Tang Wulin akhirnya mengerti. Dia tiba-tiba merasa bingung apakah harus tertawa atau menangis sekaligus ketika dia menjawab, apa yang salah denganmu? Apakah kamu stres? Adikku cantik? Bukan. Tentu saja dia hanya adikku, apalagi yang bisa dia menjadi selain saudara perempuanku. Dia baru berumur 12 tahun. Itu sebabnya aku mengatakan bahwa kalian semua binatang buas tidak diizinkan untuk berfantasi tentang adikku. Aku akan mengalahkan kalian semua sampai mati. Kalimat terakhirnya adalah untuk siswa lain di kelasnya. Dia baru 12 tahun. Dia cukup berkembang. Yang Nianxia tidak bisa membantu tetapi bergumam pada dirinya sendiri sebelum dia melihat tatapan tajam Tang Wulin. Badanku, monitor kelas. Aku bisa menunggu sampai kakakmu berumur 18 tahun. Kamu akan menunggu. Lakukan apa yang kamu bisa ketika Naer berusia 18 tahun. Naer adalah seorang siswa dari Akademi Shrek juga. Hanya saja dia dari pengadilan dalam. Jadi, jika kamu berpikir bahwa kamu pantas mendapatkannya, Anda harus memberikan kultivasi Anda semua yang Anda miliki. Tang Wulin berbicara dengan senyum di wajahnya. Aku akan memasuki pelataran dalam.
Tidak heran dia bisa masuk ke akademi. Anehnya, dia dari pengadilan dalam. Monitor kelas, kamu bukan orang yang tulus. Metode motivasi kamu juga, namun, aku akan menyerah padanya dan mencoba level terbaikku untuk bekerja keras dan masuk ke pengadilan batin. Baiklah. Sekarang, semuanya diam. Kelas akan segera dimulai. Tang Wulin dapat melihat bahwa Wu Zhangkong sudah berada di luar dan sedang berjalan ke kelas. Setelah itu, dia mengintip Gu Yue yang duduk di sisinya. Ekspresinya sudah banyak tenang. Namun, dia masih duduk diam di sana dengan ekspresi serius terpampang di wajahnya. Tang Wulin menabrak bahunya dengan lembut. Dia tertawa pelan. Apakah aku benar bahwa kamu merasa cemburu sekarang? Pergi. Gu Yue memutar matanya ke arahnya. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa saat dia menggelengkan kepalanya. Katakan padaku, apa yang sebenarnya ada di benakmu? Kita masih muda, dan prioritas utama kita sekarang adalah mempelajari dengan baik apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat meningkatkan diri kita setiap hari. Kita bahkan belum 15 tahun. Pergi. Bagaimana menurutmu apa yang ada dalam pikiranku? Baiklah. Tidak ada saat itu. Tang Wulin berbalik dalam upaya untuk menekan dirinya agar tidak tertawa. Wu Zhangkong berjalan ke belakang podium. Dia melihat seluruh kelas dan bisa merasakan bahwa suasana hari ini jelas tidak biasa. Dia kemudian menemukan bahwa beberapa orang tampaknya sangat perhatian hari ini. Yang lain terutama fokus dan penuh perhatian, sementara mereka mendengarkan pelajarannya dengan sangat serius. Akan ada kelas praktis Mesya hari ini di sore hari. Kepada siswa yang telah mendaftar, ingatlah untuk datang lebih awal. Kelas diberhentikan. Tang Wulin meregangkan tubuhnya. Ada kelas praktis Mesya sore ini tetapi dia sudah belajar beberapa dasar mengoperasikan Mesya. Mengoperasikan Mesya jauh lebih sulit dari apa yang dia bayangkan. Satu-satunya keunggulan yang dimilikinya adalah bahwa ia adalah seorang guru jiwa dengan esensi darah yang berlimpah sehingga bobot dan dampak dari Mesya tidak terlalu memengaruhi dirinya. Gu Yue, ayo makan siang di kafetaria nanti. Tang Wulin memanggil Gu Yue. Jawab Gu Yue. Xie, Xiaoyan, Xinglan, Lizzie, bergabunglah dengan kami. Tidak, terima kasih. Aku akan pergi ke Sekte Tang di sore hari. Aku akan makan siang di sana. Xie adalah yang pertama menolak tawarannya. Su Lizzie menjawab, saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Sister Xinglan, kalian teruskan saja. Su Xiaoyan kemudian menjawab, saya juga harus menghadiri beberapa hal. Kelas desain saya malam ini sangat penting. Saya akan makan sebentar sebelum kembali untuk mempersiapkan. Saya akan pergi ke Mesya praktis kelas siang ini juga. Petik 2. Semua orang ini menjauh. Petik 1. Tang Wulin merasa sedikit terdiam. Dia hanya bisa pergi ke kafetaria bersama Gu Yue. Apa yang kamu miliki? Aku akan pergi dan mengambil makanan. Tang Wulin bertanya pada Gu Yue. Apapun akan dilakukan. Gu Yue sepertinya sudah kehilangan amarah yang dia miliki di pagi hari sejak dia terdengar agak tenang. Tang Wulin bahkan bisa merasakan kelembutan dalam suaranya. Makan adalah masalah yang sangat penting bagi Tang Wulin. Dia bisa menyapu bersih setiap hidangan yang tersedia dan makan dengan cara yang riang setiap hari. Tentu saja, selera makan Gu Yue tidak ada bandingannya. Gu Yu menunggu sampai Tang Wulin selesai makan sebelum dia mengeluarkan sepotong tisu dan berkumpul untuk menyeka mulutnya. Dia melakukan tindakan ini dengan cara yang sangat alami. Seolah-olah dia sudah melakukan ini sebelumnya di masa lalu selama ratusan dan ribuan kali. Tang Wulin tertegun. Ayo pergi. Kembali dan istirahat sebentar. Kupikir kamu masih punya kursus praktis Mesya di sore hari. Gu Yue berdiri dan memimpin jalan keluar. Apakah dia merasa tidak aman? Sudut bibir Tang Wulin melengkung menjadi busur. Dia berjalan cepat untuk menyusulnya sehingga mereka bisa berjalan berdampingan. Itu sangat sunyi di asrama siswa yang bekerja. Hanya pintu Yuanen Yehui yang ditutup. Dia mungkin ada di sana. Namun, yang lain mungkin tidak di asrama. Gu Yue, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadaku? Tang Wulin menarik Gu Yue berhenti ketika dia berjalan ke depan kamarnya. Bukan apa-apa. Gu Yue menggelengkan kepalanya. Tang Wulin tersenyum. Itu benar. Naer hanya adik perempuanku. Gu Yue berbalik dan menatapnya. Ingat kata-katamu. Dia kembali ke kamarnya setelah mengatakan itu. Tang Wulin menggosok hidungnya dan kembali ke kamarnya juga. Meditasi adalah cara terbaik untuk beristirahat.
Ada tempat khusus untuk kelas praktis Mesya. Arena percobaan Mesya terletak di bagian barat daya Akademi Shrek. Ada total selusin siswa dari kelas 1 yang mendaftar ke kelas praktis Mesya. Mereka sudah berkumpul dan berdiri di barisan horizontal. Guru yang akan mengajar mereka di kelas praktis ini adalah seorang pria parubaya yang tinggi, besar, dan bernama Duan Sang. Selamat siang, Guru. Semua orang memberi hormat kepada Duan Sang di bawah bimbingan Tang Wulin. Duan Sang berbicara dengan suara gemuruh yang dalam, kami akan melanjutkan pelatihan kami dalam operasi dasar Mesya di kelas praktis Mesya hari ini. Baiklah, naiklah ke Mesya Anda dan nyalakan peralatan komunikasi. Iya nih. Petik 2. Semua orang berbalik dan berlari menuju Mesya mereka. Mesya yang digunakan untuk pelatihan berwarna putih dan merupakan Mesya paling dasar. Tingginya 20 meter dan beratnya sekitar 10 ton. Juga, mereka tidak memiliki senjata yang terpasang pada mereka dan cukup lapis baja. Armor dada di depan dada Mesya terbuka untuk mengungkapkan kokpit pilot. Kelompok itu hanya bisa memasuki kokpit dengan naik ke dalamnya. Tang Wulin memasuki kokpit Mesya dan dengan terampil menekan tombol, menyebabkan pembukaan kokpit untuk menutup. Sebuah helm turun bersama dengan sejumlah cincin paduan yang sesuai yang menempel di anggota tubuhnya. Di dalam kokpit ada keyboard mini di depan tangannya yang bisa dia operasikan untuk melakukan beberapa kontrol tambahan untuk Mesya. Metode yang paling penting untuk mengoperasikan Mesya saat ini adalah menggunakan gerakan tubuh seseorang untuk mengendalikan Mesya. Maka, orang perlu memanfaatkan sirkuit inti serta poros penggerak yang terhubung untuk menggerakkan Mesya. Dengan keyboard di bawah telapak tangan pengguna, berbagai fungsi di Mesya dapat diaktifkan. Peralatan komunikasi nomor 1 dihidupkan sepenuhnya. Tang Wulin menyalakan peralatan komunikasi di dalam Mesya-nya sebelum menghubungkan dirinya ke saluran publik. Segera, semua 15 siswa yang berada di kelas praktis Mesya selesai menyalakan peralatan komunikasi mereka. Baiklah, sangatlah penting bagi seseorang untuk menguasai keseimbangan dalam pengoperasian Mesya. Saya menjelaskan dalam pelajaran terakhir bahwa Anda semua harus terlebih dahulu menganggap Mesya sebagai bagian dari Anda. Pikirkan Mesya sebagai perpanjangan bagaimana tubuh Anda mengoperasikan Mesya dengan gesit. Anda semua harus gesit terlebih dahulu. Anda harus dapat merasa seperti Anda tumbuh 10 meter lebih tinggi. Peralatan bantu Mesya kami sangat sensitif, semua gerakan kecil yang Anda lakukan akan memengaruhi gerakannya. Itulah sebabnya kita harus terlebih dahulu menguasai keseimbangan dan akurasi yang diperlukan dalam mengoperasikan Mesya. Ikuti gerakanku dengan tepat. Angkat kaki kiri Anda. Bab 509. Mereka diajari dasar-dasar paling mendasar ketika mereka pertama kali mulai belajar tentang mengoperasikan Mesya. Betapapun sepele kedengarannya, itu adalah proses yang sangat penting. Bahkan untuk seseorang dengan kemampuan fisik Tang Wulin, dia masih membutuhkan 2 pelajaran sebelum dia bisa merasakan keseimbangan Mesya. Seperti yang dijelaskan oleh Guru Duan, pertama-tama seseorang harus merasa bahwa seseorang telah tumbuh lebih tinggi 10 meter. Baru pada saat itulah seseorang dapat menemukan keseimbangan. Tang Wulin adalah satu-satunya siswa yang tidak jatuh ketika dia berada di kelas praktis untuk pertama kalinya. Tindakan mengoperasikan Mesya benar-benar merupakan tindakan kerja fisik. Bahkan kontraksi pada otot seseorang mampu mempengaruhi gerakan Mesya sementara seseorang mencoba mengendalikan Mesya. Untuk alasan itu, setiap dan semua menit gerakan dari tubuh harus dikontrol dengan sangat presisi untuk memastikan Mesya mengikuti keinginan pengguna. Sebagai contoh, lempeng baju besi pada permukaan Mesya akan dengan cepat berkontraksi ketika otot-otot di lengan seseorang menegang. Jika ada senjata yang dipasang, maka gerakan seperti itu bahkan mampu menembakkan sinar jiwa melalui penyesuaian kecil dalam program. Operasi Mesya benar-benar penguasaan Master Mesya dalam memanipulasi setiap bagian tubuhnya. Seseorang hanya dapat meningkatkan operasi Mesya mereka melalui pelatihan langkah demi langkah yang tepat. Baiklah, kelas praktis kita untuk hari ini hampir berakhir. Akhirnya, siapa yang akan membantu kita menunjukkan gerakan yang relatif lebih rumit? Anda dapat melakukannya sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Suara Guru Duan keluar melalui peralatan komunikasi. Tang Wulin mengendalikan Mesya-nya untuk melompati sekali di tempat. Guru Duan, saya ingin mencobanya. Baiklah, ke sini. Duan Sang mengendalikan mechanya untuk berjalan mundur dan mengosongkan pusat arena persidangan. Dia masih sangat senang dengan monitor kelas Tang Wulin. Setelah mengajar kelas praktis Mesya selama bertahun-tahun,
Tang Wulin adalah siswa pertama yang datang untuk berpartisipasi dalam kelas praktis Meisha sebagai pemantau kelas. Secara umum, hampir semua monitor kelas pengadilan luar mampu memasuki pengadilan dalam di masa depan. Karena alasan ini, mayoritas dari mereka lebih suka memfokuskan energi mereka pada menempa baju perang dan kultivasi diri. Di sisi lain, Tang Wulin mengungkapkan hasrat yang sangat tinggi untuk Meisha. Selain itu, dia adalah anak yang berbakat dan secara alami memiliki kemampuan fisik yang sangat kuat. Ini membuat kecepatan kemajuannya menjadi yang paling memuaskan di antara para siswa yang pernah diajarkan Duan Sang di masa lalu. Tang Wulin hanya berpartisipasi dalam 3 kelas praktis Meisha sejauh ini. Namun, dia pada dasarnya menguasai beberapa keterampilan untuk menyeimbangkan dan mengoperasikan Meisha. Jika dia terus berkembang di jalan ini, dia akan mampu mencapai tingkat Meisha kuning dalam 1 tahun akademik paling tidak. Hanya dalam setahun. Ini memang hasil yang sangat mengesankan. Tang Wulin mengangkat kakinya dalam upaya untuk mengendalikan mechanya dalam upaya untuk berjalan dengan mantap ke tengah arena. Duan Sang tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengangguk dari melihat Meisha Tang Wulin maju ke depan. Baiklah, saldomu terkontrol dengan sangat baik. Tang Wulin berdiri dengan mantap di tengah dan menghirup napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia harus menyebar kekuatan spiritual roh laut untuk memungkinkan persepsinya untuk menyelimuti seluruh Meisha. Sekering sebagai satu. Fuse Aswan. Dia terus-menerus berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia mengangkat tangannya, meregangkan kakinya dan melanjutkan. Dia tidak terburu-buru setiap gerakan fundamental tetapi sebaliknya, dia melakukannya dengan sangat serius dan mantap. Setiap gerakan yang dia lakukan sangat akurat. Gerakan-gerakan ini tidak terlalu sulit. Namun, fakta bahwa Tang Wulin, sebagai seorang pemula telah menunjukkan kemampuannya menyelesaikan gerakan-gerakan mendasar ini dengan ketepatan mengungkapkan kemajuan signifikan yang ia buat dengan beberapa pelajaran praktis yang telah ia ikuti. Setelah Tang Wulin selesai dengan semua gerakan fundamental, gerakan dan kecepatan Meisha berwarna putih, Tang Wulin tiba-tiba mengambil belokan ceria. Kaki kirinya mengambil setengah langkah ke kiri sementara tubuhnya berputar tiba-tiba. Kemudian, kaki kanannya mundur selangkah dan Meisha berjalan maju dengan langkah menarik. Hal ini menyebabkan Meisha kehilangan keseimbangan sedikit. Bergetar sedikit tetapi segera, itu ditarik kembali ke keamanan melalui kendali Tang Wulin. Satu demi satu, Meisha mengambil langkah demi langkah saat Tang Wulin mulai berlayar dengan Meisha-nya di tengah arena. Dia jauh lebih cepat daripada ketika dia menunjukkan gerakan fundamental sebelumnya. Meskipun dia tidak bergerak sangat cepat, langkah Meisha-nya mengambil satu demi satu membuat gerakannya tampak sealami air yang mengalir. Tidak ada kekurangan dalam gerakannya. Ini adalah, mata Duan Sang sedikit menyipit, dan tatapannya penuh keheranan. Gerakan Tang Wulin tidak dianggap rumit, dan tampaknya sangat sederhana. Namun, itu terasa seperti serangkaian gerakan yang dia lakukan dengan mechanya sangat cocok untuk menghindari lawan. Karakteristik yang paling menonjol dari gerakannya adalah bahwa itu tidak dapat diprediksi dan tidak teratur. Ketika seseorang memiliki gerakan tidak teratur, ia tidak akan begitu mudah ditangkap oleh musuh. Itu benar-benar mengesankan. Ini dianggap sebagai bentuk gerak kaki non-directional. Meskipun gerakannya masih sedikit berombak, itu bukan tugas yang mudah bagi pemula untuk melakukan hal seperti itu. Dia hanya seorang jenius yang mengoperasikan Meisha. Tang Wulin menjadi terbenam dalam mengoperasikan Meisha. Langkah kaki yang dia gunakan sekarang adalah versi sederhana dari Ghost Shadow Perplexing Track. Itu tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya memanfaatkan Ghost Shadow Perplexing Track berdasarkan kemampuannya saat ini dalam mengoperasikan Meisha. Selain itu, Meisha itu terlalu besar dan persendiannya lebih rendah dibandingkan dengan persendian manusia. Ini membuatnya tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari Ghost Shadow Perplexing Track. Karena itu, dia masih bisa merasakan semacam keakraban antara dirinya dan Meisha ketika dia menggunakan gerak kaki ini. Meisha-nya sendiri akan selesai suatu saat nanti, dan sepertinya dia masih perlu lebih banyak latihan dalam mengoperasikan Meisha. Secara alami, semakin ia berlatih, ia akan semakin mahir. Meisha adalah salah satu produk terbesar dari teknologi modern, sementara baju perang adalah hasil dari perpaduan antara master jiwa dan teknologi modern. Keduanya berbeda dan masing-masing memiliki jalannya sendiri. Tang Wulin telah mencintai Meisha sejak dia masih muda.
Bagaimana mungkin dia tidak senang dengan pengetahuan bahwa dia akan segera memiliki Meisha miliknya. Akhirnya, pertunjukan berakhir, dan Duan Sang banyak memuji Tang Wulin untuk beberapa waktu. Hari sudah senja ketika dia meninggalkan arena uji coba Meisha. Tang Wulin siap untuk kembali ke asrama untuk mandi sebelum ia melanjutkan mengolah kekuatan jiwanya di tempat kultivasi khusus. Namun, ia bertemu dengan tamu yang tak terduga di luar asrama siswa yang bekerja. Meskipun Guo Xiaoxu pendek, dia selalu tersenyum hangat. Dia sedang menunggu Tang Wulin di asramanya. Senang bertemu denganmu, Tang Wulin bingung. Dia tidak tahu bagaimana dia harus berbicara kepada orang di depannya. Guo Xiaoxu tersenyum manis. Ikuti saya. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Dia berjalan keluar setelah itu. Guo Xiaoxu adalah personel tingkat tinggi dari Sekte Tang. Tang Wulin selalu memiliki perasaan menjadi bagian dari Sekte Tang karena itu metode surga misterius Tang Sekte yang membantu mempercepat kemajuan kekuatan jiwanya sehingga ia akhirnya bisa masuk ke Akademi Shrek. Tang Wulin menyadari bahwa Xie Xie sedang berkultivasi di bawah bimbingan Hallmaster Liang Xiaoyu dari Sekte Tang. Mungkinkah Sekte Tang menemukannya dalam upaya untuk mengolahnya juga? Orang di depan matanya memancarkan perasaan yang dalam yang tak terduga. Guo Xiaoxu berhenti berjalan ketika mereka melangkah ke hutan. Senang bertemu denganmu, Wulin. Aku mewakili Sekte Tang untuk berbicara denganmu. Senyum di wajahnya menghilang dan dia sekarang memakai wajah serius. Tolong, bicara. Tang Wulin berbicara dengan sangat serius. Guo Xiaoxu menjawab, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan Battle Soul Hall dari Sekte Tang Batin? Battle Soul Hall. Tang Wulin tidak memiliki pemahaman yang sangat baik tentang ruang batin Sekte Tang. Guo Xiaoxu mengangguk, aula pertempuran jiwa adalah jantung dari aula Tang Sekte. Ini dapat digambarkan sebagai tempat yang menumbuhkan bakat tingkat atas untuk masa depan Sekte Tang. Aula pertempuran jiwa juga melakukan yang paling penting, dan misi tangguh dari Sekte Tang pada saat yang sama. Dengan bergabung dengan Battle Soul Hall, kemungkinan Anda akan menghadapi beberapa musuh yang sangat merepotkan di masa depan. Demikian pula, Anda juga akan menerima dukungan penuh Tang Sekte dalam memajukan diri sendiri dengan bergabung dengan Battle Soul Hall. Petik 2. Kami menemukan melalui pengamatan kami. Anda memiliki dasar yang sangat kuat. Selain itu, Anda secara alami berbakat dengan kemampuan yang sangat baik, dan Anda memiliki cincin jiwa esensi darah yang sangat langka. Kami telah memutuskan untuk menyerap Anda ke dalam Battle Soul Hall melalui Wu Zhangkong's rekomendasi. Sekarang saatnya bagi Anda untuk memberitahu pendapat Anda tentang ini. Petik 2. Sekte Tang bagian dalam memiliki 3 aula. Ini termasuk Battle Soul Hall, Enforcement Hall, dan Worship Hall. Tang Wulin telah mengetahui hal ini sebelumnya tetapi masih belum dapat benar-benar memahami pentingnya ketiga aula batin ini. Itu agak sederhana. Aula penegakan bertugas menegakkan aturan Tang Sekte dalam dan memperbaiki kesalahan anggota. Aula ibadah hanya mengizinkan pembangkit tenaga listrik tertentu yang telah berkultivasi ke tingkat tertentu sebelum mereka diizinkan untuk masuk. Hanya Battle Soul Hall yang sedikit lebih sulit untuk dipahami. Superintenden Guo, bisakah kamu menjelaskan tentang Battle Soul Hall secara detail? Tang Wulin bertanya. Bab 510. Guo Xiaoxu berbicara dengan sangat serius, aku hanya bisa memberitahumu bahwa Battle Soul Hall adalah hati Tang Sekte yang sebenarnya. Namun, ada banyak hal yang aku tidak dalam posisi untuk mengungkapkan kepadamu sebelum kamu benar-benar bergabung dengan kami di Battle Soul Hall. Sayangnya ini karena keterlibatan banyak rahasia, dan saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa ada banyak hal yang tidak adil di dunia ini. Bahkan ada lebih banyak kejahatan yang tersembunyi dalam kegelapan, dengan banyak hal yang penegakan hukum tidak bisa mengatasinya. Disinilah kita, dari Battle Soul Hall datang dan mengelola masalah-masalah ini memang. Kita tidak pernah membual tentang keadilan tetapi sebaliknya, kita melindungi yang lemah dan rentan dengan mengusir kejahatan di dunia ini. Misalnya, musuh terbesar dari Battle Soul Hall adalah seperti tuan jiwa jahat yang pernah kamu temui di masa lalu. Petik 2. Tatapan Tang Wulin segera menjadi terpaku setelah mendengarkan Guo Xiaoxu menyebutkan 3 kata, jahat. Jiwa, Tuan Molan nyaris berhasil bertahan hidup. Namun, ada yang menyebutkan bahwa masih akan ada efek residu yang akan mencegahnya menjadi kapten kereta jiwa di masa depan. Pada saat ini, dia melayani warga sipil di kantor Heaven Dow City. Meskipun dia dikutip karena keberaniannya oleh Federasi,
kerugian yang ditimbulkan padanya masih tidak dapat dipulihkan. Para penguasa jiwa jahat menganggap kehidupan manusia sama tidak berharganya dengan tanah, dan Tang Wulin harus secara pribadi menjadi saksi akan hal itu. Baiklah, aku akan bergabung denganmu. Tang Wulin dengan serius mempertimbangkan tawaran itu sejenak sebelum memutuskan. Sejarah Tang Sekte ini telah ditakdirkan untuk masa depan yang membuatnya tidak mungkin menjadi organisasi jahat. Tang Wulin telah mendengar banyak legenda tentang Sekte Tang sejak dia masih kecil. Ini adalah bagian dari alasan mengapa ia bersedia bergabung dengan Sekte Tang di tempat pertama. Sebelumnya, penjelasan sederhana Guo Xiaoxu tentang Tang Sekte begitu Tang Wulin memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan masa depannya, dan karena itu, ia membuat keputusan untuk bergabung dengan mereka. Guo Xiaoxu tersenyum lembut. Selamat datang di kapal. Karena kamu telah membuat keputusan untuk bergabung dengan kami, sekarang aku dapat memberitahumu tentang situasi di Battle Soul Hall. Aula Battle Soul Hall tidak mengikuti sistem klasifikasi keseluruhan dari Sekte Tang. Anggota kami dikenal sebagai prajurit, dan mereka dibagi menjadi 4 kelas, prajurit putih, prajurit kuning, prajurit ungu dan prajurit hitam. Saat ini kami memiliki sekitar 200 prajurit di Battle Soul Hall. Sebagai anggota baru, Anda secara otomatis akan memegang identitas seorang prajurit kulit putih. Setiap prajurit akan diberikan poin kontribusi dasar bulanan untuk kontribusi luar biasa mereka untuk Sekte Tang. Satu-satunya persyaratan yang diminta oleh Battle Soul Hall dari para prajuritnya adalah menyelesaikan 3 misi setiap tahun. Adapun anggota kami yang masih belajar di akademi, Anda hanya perlu menyelesaikan 1 misi setiap tahun, dan Anda bahkan akan dihargai untuk misi tersebut. Pada saat yang sama, prajurit juga dapat menikmati otorisasi tertentu yang tidak tersedia untuk aula lain. Namun, saya sudah memperingatkan Anda bahwa proses menyelesaikan misi dapat dan akan berbahaya. Bahkan jika misi itu mungkin gagal, keselamatan Anda adalah prioritas utama. Saya sarankan Anda untuk mencoba menyelesaikan misi selama liburan sekolah Anda saat Anda masih di akademi karena menyelesaikan satu pasti akan memakan waktu. Petik 2. Baiklah, jawab Tang Wulin. Ikuti aku ke markas dan daftarkan dirimu. Tang Wulin mengikuti Guo Xiaoxu ke markas Tang Sek di kota Shrek. Akhirnya, dia tiba di daerah yang belum pernah dia masuki bersama Guo Xiaoyu sebagai pemandunya. Mereka melewati beberapa lapisan pos pemeriksaan sebelum memasuki area bawah tanah. Ini adalah peralatan prajuritmu. Ingat ini, kami, para prajurit dari Battle Soul Hall hidup dalam kegelapan. Dunia luar tidak tahu tentang kami. Itulah sebabnya kamu harus mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan identitasmu ketika kamu sedang menyelesaikan misi. Ini untuk melindungi diri Anda dari musuh yang pernah Anda hadapi di masa lalu yang mungkin keluar untuk membalas dendam. Petik 2. Guo Xiaoxu memberikan nampan berisi beberapa item ke Tang Wulin. Ada satu set pakaian putih yang terbuat dari bahan yang tidak dikenal, dan tampak agak kuno. Lapisan kain terasa agak dingin dengan nuansa logam, dan tidak ada corak di permukaannya. Di sekitar pakaian putih adalah jubah putih bersama dengan topeng putih metalik yang hanya mengungkapkan mata. Bahkan teman dekat dan keluarga mungkin tidak bisa mengenali seseorang yang berpakaian dalam pakaian ini. Ada juga token putih yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui yang tampak semurni giok. Token itu memiliki energi aneh yang berfluktuasi di dalamnya. Ini adalah lencana prajurit putih. Kamu bisa membawanya bersamamu bahkan pada hari-hari biasa dan meminta bala bantuan terlepas dari lokasi dengan hanya menggunakan lencana prajurit. Kamu hanya perlu menekan tombol ini di sini dan anggota Battle Soul Hall yang, kembali dalam 100 km akan bergegas untuk memperkuat Anda dalam pertempuran sesegera mungkin setelah menerima sinyal. Pada saat yang sama, Anda mungkin juga menerima panggilan untuk penguatan dari orang lain dan setelah Anda melakukannya, Anda harus menjatuhkan apapun yang Anda sedang melakukan dan kepala untuk memperkuat teman-temanmu. Petik 2. Dimengerti, Tang Wulin mengangguk. Ini tidak biasa bagi seseorang seperti kamu untuk bergabung dengan Battle Soul Hall, dan karena kamu berada di usia yang begitu muda, kamu tidak akan dapat benar-benar pergi pada misi. Tugas kamu saat ini adalah untuk memajukan dirimu sendiri dengan semua yang kamu miliki. Anda hanya akan bangkit dan menjadi prajurit kuning dari menjadi prajurit kulit putih setelah Anda maju ke Master Baju Perang satu kata dan menyelesaikan 10 misi. Kelas yang berbeda akan diberikan dengan poin kontribusi dasar yang berbeda. Jenis misi yang Anda miliki saya akan mulai berbeda juga.
Pada saat yang sama, dukungan yang Anda terima dari Tang Sekte juga akan berbeda. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi bertanya, Inspektur Guo, mengapa menaruh begitu banyak kepercayaan pada saya? Apakah tidak perlu bagi saya untuk mengambil ujian sebelum saya diizinkan untuk bergabung dengan Battle Soul Hall? Sebuah organisasi yang tidak diawasi dengan ketat dapat menimbulkan masalah. Guo Xiaoxu tersenyum lembut. Saya pengawas Tang Sexrek untuk markas besar, dan saya juga kepala cabang dari Battle Soul Hall pada saat yang sama. Dari hari Anda bergabung dengan Sekte Tang, pemeriksaan Anda telah dimulai. Kami telah menggabungkan semua aspek pemeriksaan dan setelah bertahun-tahun mengevaluasi Anda, kami akhirnya sampai pada kesimpulan, untuk menyerap Anda ke dalam Battle Soul Hall. Anda lihat, teman Anda belum memenuhi kualifikasi untuk memasuki Battle Soul Hall karena mereka belum melakukan cukup. Meskipun poin plus Anda bukan bahwa kekuatan pribadi Anda telah maju tetapi kinerja Anda selama 2 pertemuan yang Anda miliki dengan di kereta jiwa. Tidak hanya Anda bersedia mengorbankan diri untuk kepentingan yang lain, Anda bahkan menolak untuk mundur ketika dihadapkan dengan musuh yang tangguh. Kami sangat senang dengan tindakan Anda selama cobaan yang Anda membebaskan Anda dari pemeriksaan wajib yang diperlukan untuk bergabung dengan Battle Soul Hall untuk kinerja luar biasa Anda ENS. Itu saja adalah alasan yang cukup bagi Anda untuk tidak berpikir bahwa bergabung dengan Battle Soul Hall adalah tugas yang mudah. Itu hanya karena Anda layak bahwa Anda telah diberi kesempatan ini. Petik 2. Tang Wulin terkejut. Dia tidak berharap bahwa Sekte Tang akan menyadari semua tindakannya. Ayo, sekarang, aku akan membawamu untuk mengalami sumber daya khusus Battle Soul Hall. Guo Xiaoxu membawa Tang Wulin dan berjalan ke sebuah ruangan. Saat pintu tertutup rapat, ruangan itu perlahan-lahan turun. Ini sebenarnya adalah lift besar yang sebesar kamar. Lift berhenti ketika jalur muncul. Kemudian, Guo Xiaoxu memimpin jalan saat dia membawa Tang Wulin masuk lebih jauh. Kemudian, sebuah pintu besar yang tampaknya terbuat dari perunggu muncul di depan mereka, dan sepertinya ada banyak pola misterius yang terukir di pintu. Pagoda Roh dan Federasi masing-masing memiliki spesialisasi dalam penelitian teknologi spasial. Di sisi lain, Tang Sekte memiliki hasil penelitian spasial mereka sendiri. Setelah Anda masuk, Anda dapat melihat ke dalam dan menemukan suatu tempat cocok untuk dirimu sendiri. Akan ada suara untuk memberi sinyal agar kamu pergi. Ketika saatnya tiba, kamu akan bisa pergi secara alami. Ini akan memakan waktu sekitar 12 jam. Petik 2. 12 jam. Tang Wulin berpikir dalam hatinya. 12 jam kemudian akan menjadi fajar keesokan paginya. Itu sebenarnya tidak akan menunda pelajarannya. Baik. Petik 2. Guo Xiaoxu tidak menjelaskan kepadanya tempat seperti apa ini. Namun, Tang Wulin masih mendorong pintu dan memasuki ruangan. Pintu logam besar itu sangat berat, dan di balik pintu logam itu ada pintu lain. Namun, kali ini itu adalah pintu yang berkilauan dengan kecemerlangan berkilau dan menyilaukan, dan ada 3 kata besar di sisi atas pintu, Battle Soul Hall. Tempat ini memang eksklusif hanya untuk anggota Battle Soul Hall. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan kekuatan jiwa di tubuhnya. Kemudian, Tang Wulin melangkah melewati pintu kedua dengan sedikit hati-hati. Segera, segala sesuatu di sekitarnya mulai berputar dan tampaknya menjadi tidak nyata. Semua tampak berbeda ketika bayangan dan cahaya berputar di sekelilingnya. Rasa mual yang ia alami membuat sistem roh Tang Wulin menderita karenaan yang keras. Untungnya, ini hanya berlangsung sebentar. Kecemerlangan melintas dan tak lama kemudian, dia muncul di tengah-tengah daerah. Mirip dengan sebelumnya, masih ada jalur dan tampaknya tidak jauh berbeda dari yang dia temui sebelumnya. Dia berbalik untuk melihat ke arah pintu yang baru saja dia lewati dan memperhatikan bahwa itu sudah menutup di belakangnya tanpa membuat suara. Ketika pintu ditutup, akhirnya mengembun menjadi setitik cahaya sebelum menghilang ke udara tipis. Saya belum makan malam saya. Ini adalah pikiran pertama yang datang ke hati Tang Wulin pada saat itu. Nevermind, aku akan menyeberangi jembatan itu ketika aku harus. Sepertinya saya akan mulai untuk satu malam itu. Petik 1. Jalur yang sepertinya keluar dari ruang bawah tanah kira-kira selebar 5 meter dan memiliki beberapa pintu yang berjajar di kedua sisi. Ketika Tang Wulin melangkah lebih jauh, kata-kata, Hall of Heroes, terlihat tertulis di atas pintu pertama di sebelah kiri. Hall of Heroes.
Bukankah ini tempat yang kita gunakan untuk persidangan ketika saya pertama kali bergabung dengan Tang Sekte? Aku benar-benar bisa memasuki Hall of Heroes dari Battle Soul Hall. Petik 1. Tang Wulin tidak terburu-buru untuk memasuki ruangan jadi dia terus berjalan ke belakang. Satu demi satu, dia mulai melihat nama-nama yang dikenalnya saat dia berjalan di jalan setapak. Kamar merancang, ruang pembuatan, ruang tempa, ruang praktek mesya, ruang sekering battle armor, ruang tanam jiwa guru sistem tanam. Ada tanda di setiap pintu. Apakah ini area internal yang digunakan oleh Sekte Tang untuk penanaman? Tidak ada cara untuk mengetahui apakah tempat-tempat ini bahkan berbeda dengan yang ada di Shrek Academy. Petik 1. Ada papan nama di setiap pintu. Apakah ini zona interior yang digunakan oleh Sekte Tang untuk penanaman? Tidak ada cara untuk mengetahui apakah tempat-tempat ini berbeda dibandingkan dengan Akademi Shrek. Petik 1. Tang Wulin memilih ruang kultivasi tumbuhan sistem jiwa saat ia terus merenungkan. Bagaimanapun, ini masih pertama kalinya di sini, dan dia harus sedikit konservatif. Bab 511. Tang Wulin tercengang dengan takjub saat dia memasuki ruang sistem tanam guru jiwa sistem. Apakah ini kamar? Tidak. Dia menemukan bahwa dia telah berjalan ke hamparan hutan besar setelah dia mendorong pintu terbuka. Itu adalah hutan hijau besar dengan pohon-pohon subur yang sangat lebat. Tidak ada jalan di hutan. Sebaliknya, hanya ada pohon-pohon yang menjulang tinggi dan tumbuh-tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh secara mengesankan. Kekuatan hidup yang tebal terasa seperti mampu memajukan energi kehidupan seseorang hanya dari menghirupnya. Saat suara burung dan kicauan serangga bergema di telinganya, itu membuat semuanya terasa begitu nyata. Ada sentakan di hati Tang Wulin. Dia tiba-tiba ingat di mana tempat ini rasanya. Rasanya seperti platform kenaikan roh di Pagoda Roh. Platform kenaikan roh adalah simulasi Great Stardew Forest. Mungkinkah bahwa ini juga serupa di suatu tempat? Petik 1. Namun, itu berbeda dari platform kenaikan roh karena kekuatan kehidupan di sini bahkan lebih padat dan vegetasi tumbuh lebih mengesankan di sini. Meskipun tempat kultivasi khusus Shrek Academy sangat mengesankan, kepadatan kekuatan hidup hanya ada sepertiga dari apa yang ada di sini. Jika Tang Wulin bisa berkultivasi di sini selama ini, dia mungkin akan mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah upaya. Dia tidak berani menunda lagi sehingga Tang Wulin segera duduk bersila di tanah untuk membiarkan dirinya memasuki keadaan meditasi. Dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan sebaik ini. Dengan memejamkan mata dan memusatkan perhatiannya, ia dapat merasakan kekuatan kehidupan organisme di sekitarnya. Segera, ia memanfaatkan kekuatan hidup ini dan memasuki kondisi meditasi. Waktu sepertinya akan selalu bergerak lebih cepat ketika seseorang bermeditasi. Tiba-tiba, dia merasakan sentuhan di dunia yang tak terlihat ini dan Tang Wulin tanpa sadar membuka matanya. Yang mengejutkannya, dia tidak lagi berada di hutan besar dan telah tiba di area tempat dia awalnya memasuki dunia spasial dari Battle Soul Hall. Pintu cahaya yang menyilaukan yang sebelumnya dia lewati telah membuka dirinya di ujung sana. Apakah ini berarti waktuku sudah habis? Tang Wulin segera mengerti. Saat ini, dia hanya bisa merasa segar dan bersemangat tinggi. Kekuatan jiwa di tubuhnya tampaknya telah tumbuh lebih kuat dengan lipatan dibandingkan dengan ketika dia berkultivasi kembali di tempat kultivasi khusus akademi. Terlebih lagi, sumber esensi darahnya tampaknya menjadi lebih murni sementara kekuatannya tampaknya menjadi lebih kuat. Apakah ini efek dibaptis dari kekuatan kehidupan sebelumnya? Tempat yang mengesankan. Diam-diam Tang Wulin tersentak kagum di hatinya. Sekte Tang membuktikan dirinya sebagai sekte yang sudah ada selama 20 milenium. Rahasia yang dipegangnya tidak kalah mengesankan atau lebih rendah dari rahasia Pagoda Roh. Pemandangan di depan mata Tang Wulin berubah segera setelah dia melangkah melewati pintu cahaya. Dia tiba di depan pintu perunggu besar yang awalnya dia lihat di awal setelah serangan mual lagi. Menunggu dia ada Guo Xiaoyu, mengenakan senyum ketika melihat Tang Wulin berjalan keluar. Bagaimana perasaanmu? Guo Xiaoxu bertanya. Tang Wulin berseru, ini terlalu luar biasa. Rasanya sangat baik untuk berkultivasi di sini. Jika saya bisa berkultivasi di ruang tanam jiwa guru sistem tanaman sepanjang waktu, saya hampir dapat memastikan bahwa saya akan dapat mencapai peringkat 40 kekuatan jiwa dalam setahun. Petik 2. Guo Xiaoxu tersenyum lembut. Sebenarnya, sangat menyia-nyiakan bagimu untuk memilih untuk menumbuhkan kekuatan jiwamu di sini.
Terbuang. Kenapa? Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu. Ikuti aku, dan kamu akan mengetahuinya. Guo Xiaoxu memimpin Tang Wulin ketika mereka berjalan keluar. Kali ini, mereka terus berjalan sampai mereka meninggalkan Sekte Tang tetapi masih gelap di luar. Bukankah ini siang hari? Mungkin aku tidak berkultivasi selama 12 jam kemudian, Tang Wulin bertanya. Guo Xiaoxu menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Kamu telah berkultivasi selama 12 jam di kamar Battle Soul Hall. Namun, hanya 1 jam telah berlalu di dunia luar. Tang Wulin tertegun. Dia sedikit bingung dengan kata-kata Guo Xiaoxu. Ruang Battle Soul Hall mencakup lebih dari sekedar hukum spasial, itu juga mencakup waktu. Waktu bergerak lebih lambat di sana sehingga seseorang akan mengalami beberapa perubahan pada tanda-tanda kehidupan mereka. Rasio di mana waktu bergerak di sana adalah sekitar 1 sampai 12. Dengan kata lain, hanya 1 jam yang akan berlalu di dunia nyata setelah Anda berkultivasi di sana selama 12 jam. Bagaimana jika Anda bisa menggunakan 12 jam ini untuk melatih kemampuan tempur Anda? Atau untuk berlatih menempa? Tidakkah Anda dapat lakukan lebih banyak lagi di sana? Itulah alasan mengapa Anda tidak harus secara murni menumbuhkan kekuatan jiwa saat Anda berada di sana lagi. Melakukan hanya itu memang akan buang-buang waktu. Petik 2. Mata Tang Wulin sudah terbuka lebar saat dia mendengarkan Guo Xiaoyu berbicara. Jadi, apa yang terjadi di sini? Perubahan kecepatan waktu. 1 jam bisa digunakan selama 12 jam. Ini sungguh sulit dipercaya. Hati Tang Wulin dipenuhi dengan kejutan pada saat ini. Seperti yang Guo Xiaoxu katakan, dia akan bisa berbuat lebih banyak jika dia memanfaatkan waktu di sana untuk mengolah kemampuan terkait keterampilan lainnya. Detak jantungnya meningkat. Brahmaster, jadi jika aku tinggal di sana dan berkultivasi terus-menerus, 1 tahun kultivasi akan ada yang setara dengan 12 tahun berkultivasi di luar. Guo Xiaoxu tertawa kecil ketika dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak mungkin bagi kita untuk melihatnya dengan cara itu. Karena karakteristik yang berbeda dari tempat itu, seseorang akan diubah oleh undang-undang ruang dan waktu yang berbeda di mana seharusnya seseorang berada. Untuk masuk jika seseorang memasuki tempat itu terlalu lama. Jika tanda-tanda kehidupan seseorang mengalami transformasi yang signifikan, tidak akan ada cara untuk membalikkan proses lebih lama dan jika tanda-tanda hidup Anda berbenturan dengan dunia di luar Anda akan bertambah umur 12 kali lebih cepat setelah pergi. Dari perhitungan kami, seseorang hanya bisa memasuki ruang paling lama selama 12 jam sebelum bisa masuk lagi seminggu kemudian. Dengan cara ini, tanda-tanda kehidupan Anda akan tetap disinkronkan dengan dunia kita, dan Anda tidak akan terpengaruh oleh ruang yang berbeda. Petik 2. Tang Wulin menghela napas panjang lega. Jadi begini cara kerjanya. Aku akan mengatakan bahwa jika seseorang tinggal di sana cukup lama maka itu pasti akan menyimpang dari alam. Guo Xiaoxu tersenyum. Ada terlalu banyak hal untuk dipelajari pada usiamu sekarang. Tidak dapat dihindari bahwa kamu memiliki terlalu sedikit waktu untuk semuanya. Keuntungan dari Battle Soul Hall ini akan memungkinkan kamu untuk memiliki lebih dari 11 jam untuk berkultivasi dalam seminggu. Selain itu, kondisi untuk budidaya di sini luar biasa dan kami memiliki area budidaya terbaik di seluruh benua dalam segala hal yang mungkin. Itu Anda harus mengalokasikan waktu untuk datang ke sini seminggu sekali. Petik 2. Manfaat ini terlalu luar biasa, Tang Wulin tersentak kagum dari kedalaman hatinya. Aku benar-benar tidak berharap bahwa Sekte Tang akan memiliki penguasaan ruang dan waktu yang begitu kuat. Guo Xiaoxu berbicara, namun ini semua adalah kekuatan eksternal. Anda masih harus bergantung pada diri Anda sendiri untuk menjadi lebih kuat. Anda sudah berada di jalur kultivasi yang benar tetapi kemajuan dalam kekuatan jiwa Anda tidak memiliki prioritas dalam penguasa jiwa dari masa lalu di benua ini. Anda harus sangat berhati-hati dalam kultivasi Anda. Anda tahu kemana harus mencari saya jika Anda memiliki pertanyaan yang belum terjawab. Petik 2. Ya, terima kasih Brandmaster, Tang Wulin menjawab dengan hormat. Pergi. Kembali minggu depan. Ingatlah untuk menjaga kerahasiaan keanggotaan baru yang kamu peroleh sebagai pejuang jiwa perang. Tidak ada terburu-buru bagimu untuk menyelesaikan misimu sekarang. Kami akan membahas masalah ini lebih lanjut setelah kamu selesai dengan yang kedua tahun akademik dan sedang istirahat. Petik 2. Baik. Petik 2.
Hati Tang Wulin sudah terbakar dengan panas terik ketika dia memikirkan bagaimana dia bisa memiliki 11 jam tambahan di tempat terbaik untuk budidaya. Iya nih, dia benar-benar merasa seperti waktu tidak pernah cukup baginya. Ini terutama terjadi setelah dia membuat keputusan untuk belajar tentang mengoperasikan mesia. Ada berbagai keterampilan yang terlibat dalam mengoperasikan mesia, dan dia akan membutuhkan latihan waktu yang lama. Tang Wulin awalnya berada dalam dilema tentang jumlah jam yang harus ia bagikan untuk berlatih dengan mesianya. Selain dari kelas praktis mesia yang sudah diperbaiki, haruskah dia mengalokasikan sebagian waktunya untuk berlatih lebih lanjut? Namun, dia masih perlu berlatih pada pertempuran yang sebenarnya, penempaan, dan penanaman kekuatan jiwanya. Setiap pelajaran membutuhkan waktu, dan seiring berjalannya waktu, pengelolaannya menjadi masalah terberat yang dia hadapi saat ini. Namun, dia sekarang memiliki waktu 11 jam lebih. Masalah terberatnya menjadi lebih sederhana untuk diselesaikan. Dia sekarang bisa menyelesaikan latihan mesia, penempaan, dan latihan tempurnya di Battle Soul Hall sekarang. Dia masih bisa mengingat dengan jelas perasaan yang dia rasakan selama persidangan di Aula Pahlawan pada awalnya. Itu memang perasaan yang agak gagah tapi menegangkan. Selain itu, ia bahkan dapat terlibat dalam pertempuran tangan-tangan dengan pembangkit tenaga listrik paling terkenal dalam sejarah Tang Sek untuk merasakan perbedaan antara dirinya dan yang lain. Itu terlalu menakjubkan. Kehidupan Tang Wulin berlalu dalam proses belajar dan kultivasi yang begitu sibuk namun memuaskan. Semua orang dari kelas 1 berusaha keras. Ini adalah pertama kalinya Wu Zhangkong mengajar di Akademi Shrek. Namun, sementara ini bukan kelas pertama yang pernah diajarkan Shen Yi di sana, dia menyadari bahwa siswa di kelas 1 terlalu pekerja keras dibandingkan dengan kelas yang dia ajarkan sebelumnya. Mereka sama sekali tidak memerlukan pengawasan, dan dia hampir bisa merasakan peningkatan setiap orang setiap hari. Bab 512. Kelompok kecil Tang Wulin dan Wu Siduo adalah kelompok yang paling cepat berkembang dalam kelas mereka. Sangat mungkin bahwa anggota dari dua kelompok ini akan memasuki pengadilan dalam di masa depan hanya berdasarkan pada kecepatan di mana mereka meningkatkan sekarang. Dalam sekejap mata, setengah dari tahun akademik kedua sudah berlalu. Tang Wulin, datanglah ke kantorku setelah kelas, Wu Zhangkong mengumumkan sebelum memberhentikan kelas. Ya, Guru Wu. Tang Wulin telah tumbuh lebih tinggi beberapa sentimeter dalam waktu setengah tahun. Dia sudah mendekati 180 meter, dan raut kekanak-kanakan di wajahnya berangsur-angsur berkurang seiring bertambahnya usia. Dengan mata besar yang cerah dan hidung lurus yang tinggi, dia sudah melampaui dewa berwajah dingin Wu Zhangkong dalam pandangannya. Hanya saja, dia tidak semenarik Guru Wu karena dia masih kurang dewasa. Namun, Tang Wulin masih sangat menarik di antara teman-temannya. Aku ingin tahu mengapa Guru Wu ingin melihatmu, sia-sia berkumpul dan berbicara. Tang Wulin selesai menyimpan buku pelajarannya. Dia mengangkat bahu dan berbicara, aku juga tidak tahu. Aku akan bertanya padanya. Saat dia mengatakan ini, dia memimpin dan berjalan keluar dari ruang kelas. Tak lama, dia tiba di kantor Wu Zhangkong. Ini untukmu. Wu Zhangkong memberikan kartu perak kepada Tang Wulin. Tang Wulin menerima kartu itu dan bertanya, apa ini, Guru? Wu Zhangkong menjawab, mesia Anda telah lulus inspeksi. Ini adalah kartu identitas Anda. Masukkan ke dalam slot kartu mesia Anda, dan Anda akan dapat melewati semua pos pemeriksaan dan pemindaian radar. Mesia sudah tidak memiliki masalah dengan legalitasnya sehingga Anda dapat menerbangkannya ke sebagian besar tempat di benua. Petik 2. Luar biasa. Mesia Tang Wulin sudah siap jauh sebelumnya, tapi itu sama sekali tidak berguna tanpa identitas hukum. Itu tidak diizinkan untuk penggunaan reguler di luar atau dia akan berada dalam masalah besar jika polisi kota mengetahui dia melakukannya. Di sisi lain, itu adalah proses yang sangat sulit untuk mendapatkan kartu identifikasi mesia. Hanya karena Wu Zhangkong yang menggunakan posisi akademisnya, bersama dengan kontribusi khusus yang pernah dibuat Tang Wulin ke kota Heavendou, ia berhasil mengajukan permohonan kartu dari Federasi Kota Heavendou. Terima kasih, Guru Wu. Tang Wulin tersenyum dan berkata, Wu Zhangkong, tidak perlu terburu-buru untuk berterima kasih padaku. Aku punya sesuatu yang lain untuk diajak bicara selain dari ini. Aku ingat kau mengusulkan tantangan pada kelas 3 kelas 1 pada awal tahun akademik, kan? Aku sudah membuat aplikasi untuk Presiden Akademi Kai tentang ini,
dan dia menyetujui tantangan itu sehingga kalian semua dapat memulai persiapan untuk itu. Namun, kelas kami tidak akan menantang mereka semua sendiri. Kami akan melibatkan kelas 1 sebagai baik. Ini akan menjadi kelas 1 dan 2 melawan kelas 3. Petik 2. Tang Wulin kaget di hatinya. Jadi, bagaimana format kompetisi? Wu Zhangkong menjawab, 3 pertandingan 1 lawan 1, 1 pertandingan 2 lawan 2 dan 1 pertandingan 7 lawan 7. Kelompok kecil Anda dan Wu Siduo akan menjadi inti dari kelas kami dalam partisipasi kompetisi ini. Yang kedua grade akan memiliki pilihan masing-masing juga. Hasil kompetisi ini memengaruhi ujian akhir Anda dan akan dimasukkan dalam hasil. Petik 2. 1 lawan 1, 2 lawan 2, 7 lawan 7. Bukankah ini bentuk kompetisi yang paling tradisional? Tang Wulin bertanya, apakah kelas 2 menyadari hal ini? Wu Zhangkong menjawab, mereka seharusnya diberitahu hari ini. Kamu bisa mendiskusikan masalah para anggota yang berpartisipasi dalam pertandingan dengan Yuanen nanti. Tang Wulin berkata, saya khawatir ini mungkin agak sulit. Bagaimana kita menentukan apakah kita akan mengirim lebih banyak dari kelas kita atau kelas 2? Wu Zhangkong menjawab, saya tidak peduli. Anda semua dapat mendiskusikan ini dengan siswa kelas 21 sendiri. Anda dapat menentukan masalah ini berdasarkan kemampuan Anda. Dimengerti, serahkan ini padaku. Niat Wu Zhangkong sudah cukup jelas. Secara alami, akan lebih baik jika lebih banyak siswa dari kelasnya dikirim untuk bersaing dalam tantangan melawan kelas 3. Di sisi lain, jumlah pemain yang dikirim dari setiap kelas akan secara alami tergantung pada kemampuan mereka. Tang Wulin kembali ke asrama dan tiba di pintu masuk ke kamar Yuanen Yehui segera. Dia mengetuk pintu kamarnya tetapi tidak ada jawaban. Sepertinya Yuanen Yehui belum kembali. Hah, dia belum kembali. Saya akan menunggu dan melihat apakah dia kembali lagi nanti. Petik 2. Tang Wulin kembali ke kamarnya dengan enggan menyadari bahwa dia merasa agak asing dengan asramanya sendiri. Pada kenyataannya, dia jarang kembali ke asramanya karena dia akan menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat kultivasi khusus. Di sisi lain, sore harinya dihabiskan untuk menempa, mengoperasikan mecha atau kemampuan tempurnya. Dia bukan satu-satunya, semua orang sama sibuknya, dan masing-masing dari mereka memiliki jalan sendiri untuk mengambil kultivasi mereka. Hanya selama pelajaran mereka setiap pagi bahwa semua orang bisa berkumpul di tempat yang sama. Saat ini, tidak ada seorang pun di asrama sehingga Tang Wulin berbaring di tempat tidurnya dan menikmati saat santai ini yang terasa sedikit boros. Meski begitu, rasanya enak. Wu Zhangkong suatu kali mengatakan kepadanya untuk tidak terlalu memperketat tali busur. Tali busur yang terlalu kencang mudah patah. Anehnya, dia tertidur tanpa memperhatikan. Itu adalah tidur tanpa mimpi. Dia tidur sangat nyenyak, dan ketika dia bangun dari tidurnya, dia hanya bisa merasakan panas yang hangat membasahi seluruh tubuhnya. Rasanya tak terlukiskan nyaman. Perasaan itu benar-benar terlalu indah. Dia meregangkan tubuhnya dengan malas meskipun dia tahu dia seharusnya berlatih pada penempaannya sore ini. Saat ini, dia masih memiliki persediaan yang cukup dari paduan roh untuk memasok kepada teman-temannya sehingga mereka dapat menghasilkan baju perang. Setelah semua, kemampuan Ye Xinglan untuk membuat armor perang terbatas dan untuk menambahnya, ada kemungkinan kegagalan. Dia bisa berhasil menempa sepotong baju perang pada tingkat yang stabil setiap 10 hari. Saat ini, Ye Xinglan memiliki lebih banyak potongan baju perang di antara teman-temannya. Dia sudah memiliki 3 set, lengan kanan dan baju besi tangan kanan, bahu kanan dan baju besi lengan atas bersama dengan ikat kepala. Dia membuat ini untuknya sebelumnya untuk meningkatkan kemampuan pembuatan baju perangnya. Beberapa potong baju tempur ini adalah suplemen terbaik untuknya. Sebelum menyelesaikan 3 potong baju perang, Ye Xinglan membutuhkan 15 hari untuk menyelesaikan sepotong baju perang. Sekarang setelah ada penambahan 3 potong baju tempur, tingkat keberhasilannya membuat sepotong jauh lebih tinggi. Hanya kemudian dia akan menempa lengan kanan dan baju besi pertempuran tangan kanan untuk yang lain. Tang Wulin tidak yakin tingkat kerajinan armor Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu sekarang. Namun, dia berasumsi bahwa standar tempa Yuanen seharusnya tidak jauh berbeda dari Ye Xinglan. Tang Wulin kemudian berbalik untuk duduk dan meregangkan tubuhnya dengan keras. Tujuan utama dari tidur siang ini adalah untuk merilekskan semangatnya yang tegang dan bekerja dengan sangat baik.
Dia merasa seperti beban yang diangkat dari seluruh tubuhnya, membuatnya merasa lebih ringan. Rasanya luar biasa. Sepertinya dia perlu tidur nyenyak sesekali di masa depan. Tetap saja, tidak ada orang lain di asrama. Su Lizzie dan Xie Xie belum kembali. Tang Wulin kemudian berjalan keluar dari kamarnya dan melihat ke kamar Yuanen. Dia terkejut menemukan bahwa dia telah tidur sepanjang sore. Saat ini, langit sudah gelap dan sudah senja. Ada cahaya di kamar Yuanen Yehui, dan jelas bahwa dia sudah kembali. Tang Wulik berjalan mendekat dan mengetuk pintunya. Siapa itu? Suara Yuanen Yehui bergema. Ini aku, Tang Wulin. Pintu terbuka, dan seorang Yuanen Yehui yang telah mengenakan pakaian femininnya menjulurkan kepalanya keluar dari dalam. Pria yang sibuk. Benar-benar bukan tugas yang mudah untuk melihatmu. Sudut bibir Yuanen Yehui berkedut seolah-olah dia memaksakan senyum. Tang Wulin memaksa tertawa. Semua orang sibuk. Tingkat stres akademi kita sangat salah. Masuk. Yuanen Yehui menjauh dari pintu. Tang Wulin masuk ke kamarnya, dan dia bertanya, jadi, kamu di sini untuk pertandingan dengan kelas 3, kan? Mehem. Tang Wulin mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Yuanen Yehui berkata, sudahkah kalian semua memutuskan para pemain untuk pertandingan? Tang Wulin menjawab, bukankah saya di sini untuk membahas masalah ini dengan Anda? Bagaimana dengan kalian semua? 3 pertandingan 1 lawan 1, pertandingan 2 lawan 2 dan penambahan pertandingan kelompok. Yang mana apakah kalian lebih suka berpartisipasi? Petik 2. Yuanen Yehui menjawab, Wulin, pertandingan ini sebenarnya ditujukan untuk kelas kami dan kelas 3. Secara umum, belum ada pertandingan yang melewatkan nilai dalam sejarah akademi. Itu akan terlalu tidak adil karena usia semua orang adalah begitu jauh. Selain itu, tidak ada artinya untuk melakukannya. Petik 2. Namun, kalian masih kalah dari kita. Tang Wulin mengedipkan matanya yang besar dan bening. Yuanen Yehui mencibir marah. Kau tahu, aku sering berpikir untuk mengalahkan wajah cantikmu itu. Tang Wulin tertawa terbahak-bahak, baiklah, kita harus berhenti bersuara. Kami sangat menyadari kemampuan kami. Katakan padaku apa yang Anda inginkan. Kami akan menilai dan menimbang apa yang ada di tangan kami sebelum kami membuat keputusan. Petik 2. Yuanen Yehui menjawab, baiklah. Pertandingan ini harus memberikan prioritas kepada kita dari kelas 2. Kami mengeluarkan 2 dari 3 pertandingan 1 lawan 1 dan pertandingan 2 lawan 2. Kami akan mengirim 4 perwakilan untuk pertandingan grup. Kalian bisa memiliki 3 slot. Petik 2. Tang Wulin mengangkat alisnya. Yuanen, kamu tidak menunjukkan ketulusanmu di sini. Kalau begitu, aku akan mengusulkan ke akademi bahwa kita akan menantang kelas 3 sendirian. Tujuannya tentu saja, untuk memenangkan pertandingan. Namun, dengan kalian semua diberikan prioritas seperti itu, apakah Anda pikir Anda benar-benar bisa menang? Petik 2. Yuanen Yehui mencibir, jadi apakah kita bisa memenangkan pertandingan jika kalian semua diberi prioritas? Aku akan jujur, aku mengerti situasi di kelas 3 lebih dari kalian semua. Mereka punya 21 master kata armor pertempuran di barisan mereka. Perlu saya katakan lebih banyak. Petik 2. Murid Tang Wulin mengerut dengan tiba-tiba setelah mendengar kata-katanya. Sudah ada 2 master armor pertempuran 1 kata di kelas 3. Ini berita buruk. Petik 1. Tidak ada keraguan tentang kekuatan yang dimiliki para master armor pertempuran 1 kata. Tang Wulin dan kelompoknya telah menyaksikannya di masa lalu. Jika ada 2 master baju zirah pertempuran 1 kata, kompetisi akan benar-benar sulit. Tang Wulin menjawab, kalau begitu, apakah Anda mengatakan kami akan menang jika Anda diberi prioritas? Yuanen Yehui menanggapi dengan acuh tak acuh, setidaknya kita memahami lawan kita dengan lebih baik. Kita akan bertahan lebih lama bahkan jika kita tidak bisa mengelola kemenangan. Tang Wulin kemudian menantangnya. Kemampuan kita akan menjadi hakim dalam hal ini. Kalau begitu, kita bisa mengadakan uji coba audisi. Siapapun yang memiliki kemampuan terkuat harus pergi.